Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bil wafaq wa saqa ahibba'ahu syaraban ladzidal madzaq wa alzama qulubal khaifina al wajal wal isfaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuna wa syafi'una wa rasuluna wa safiyahu min khalqihi wa habibih khatama anbiya'ih wa sayyida asfiya'ih wa ala alihi wa ashabihin wa man sara ala nahjih wa nahnu ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Fi hadhihi al-fursah asy-syarifah nastami'u ta'allumana fi bayani an fiqh siyam. Al-an wasalna ilal mawdu' yani al-marad wasiyam. Kita sampai kepada tema lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu tentang sakit, tentang sakit ketika puasa. Jadi hubungan antara sakit dengan puasa. Agama Islam datang kepada umat Islam tidak ingin menjadikan hamba-hambanya kesusahan. Oleh karena itu dalam Islam ada keinginan-keinginan yang ditujukan kepada umat Islam yang mengalami masyaqqah, mengalami kesusahan. Salah satu diantaranya adalah keadaan sakit. Karena tentu manusia tidak pernah ada kasusnya yang tidak mengalami sakit, kecuali Fir'aun ya. Fir'aun itu tidak pernah sakit, makanya sampai mengaku Tuhan karena dia tidak pernah merasakan sakit. Tapi naasnya meninggalnya itu karena cuma dimasuki lalat di dalam hidungnya gitu, sehingga sampai mati. Nah, kita sebagai umat manusia tentu tidak pernah lepas dari namanya rasa sakit. Tapi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang mana kalau kita melakukan puasa itu bisa menyebabkan bahwasanya sakit itu menjadi lebih keras atau lebih bahaya dari sebelumnya. Bukan sakit yang memang tidak diharapkan untuk kesembuhannya. Nah, jadi ada kasus-kasus di mana sakit itu sudah nggak bisa sembuh gitu ya, udah dinas udah dicatatkan, udah dicantumkan bahwasanya sakit ini nggak bisa, kemungkinan sembuhnya kecil sekali. Nah, jadi pembahasan tentang dibolehkannya tidak puasa yaitu bukan sakit yang demikian, tapi sakit yang dapat diharapkan kesembuhannya di suatu saat nanti. Dan juga bukan sakit yang sakit ringan, misalnya batuk, misalnya capek, misalnya pusing ringan dan lain sebagainya. Tidak itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu sakit yang diharapkan kesembuhannya di kemudian hari, dan sakit ini tidak kalau dia puasa bisa menyebabkan penyakitnya ini menjadi lebih parah atau malah nggak bisa sembuh penyakitnya. Nah, bagi yang mengalami demikian dibolehkan untuk tidak melakukan puasa. Dibolehkan untuk melakukan puasa kalau dia merasa bahwasanya kalau puasa itu menyebabkan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya sakit itu bisa menyebabkan lebih bermasalah ke depannya jika dia puasa? Itu menggunakan ghalabatud dzanni saja, prasangka saja. Nah, jadi prasangkanya kalau saya puasa kayaknya ini makin nggak sembuh-sembuh ini, baik saya nggak puasa. Ghalabatud dzanni saja. Dan ghalabatud dzanni ini bisa didapatkan dengan dua hal. Nah, dua hal untuk mendapatkan prasangka ini. Jadi prasangkanya itu bisa diuji coba dengan dua hal ini. Yang pertama adalah dengan
uji coba atau percobaan, dicoba dulu puasa dulu. Nah, dicoba puasa dulu, kalau dirasa tidak kuat maka nanti boleh dibatalkan. Nah, yang pertama adalah dengan diuji coba, dipraktekkan dulu puasanya. Kalau kesusahan dan mendapatkan penyakitnya kok kayaknya tambah tambah sakit, tambah makin nggak bisa sembuh, maka dibolehkan untuk tidak melanjutkan puasanya. Atau sudah kita periksa ke tabib, ke dokter, kemudian dikasih tahu, oh kamu nggak usah puasa dulu karena penyakit ini kalau kamu puasa akan menyebabkan penyakitnya nggak sembuh dan makin parah. Nah, jadi yang pertama adalah uji coba kita sendiri, yang kedua adalah nasihat tabib yang dikenal dengan agamanya dan keahliannya. Jangan sampai kita menghadap kepada dokter yang memang dia nggak suka puasa. Nah, yang nggak suka puasa makanya dia menyarankan untuk tidak puasa. Nah, jadi tabibnya ini harus dikenal dengan keagamaannya dan juga keahliannya dalam ilmu kedokteran. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita tidak puasa, ketika dalam keadaan sakit begini? Keadaan begini mewajibkan untuk menggantinya di saat kita sudah sehat. Nah, ketika sudah sehat diganti tadi. Misalnya meninggalkan sakit karena meninggalkan puasa karena sakit 1 hari ya diganti 1, kalau 2 ya ganti 2 dan seterusnya. Ada sebagian kecil kelompok, ada sebagian kecil pendapat, wala ulama salaf, ada kelompok kecil dari ulama salaf membolehkan tidak puasa apapun penyakitnya. Nah, kalau tadi kan kaidah umumnya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang kalau dengan puasa itu menyebabkan penyakitnya menjadi tidak sembuh atau menjadi lebih parah dari sebelumnya. Tapi ada sebagian ulama, contohnya adalah Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwasanya penyakit apa saja itu boleh tidak puasa. Kalau di sini dicontohkan wajaul usbu, jadi sakit di telunjuk, sakit di jari jemari ini, misalnya kecepit pintu gitu ya. Nah, itu boleh katanya, ini pendapat tidak melakukan puasa. Tapi ini tentu pendapat minoritas saja. Jadi kita mengikuti pendapat yang mayoritas bahwasanya sakit yang dimaksud bukan sakit-sakit yang kecil. Nah, misalnya batuk, gitu kan kecil, masih bisa dilanjutkan puasanya. Jadi tadi yang meninggalkan puasa dikarenakan sakit ini kewajibannya adalah mengganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ada jenis penyakit lain yang dendanya atau kafaratnya atau bayarannya itu beda, yaitu asyikh al-kabir, tua, masa tua. Masa tua itu dikenal juga dengan penyakit. Nah, karena ada sebuah hadis dikatakan bahwasanya ma'anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Illal haram, kecuali masa tua. Nah, masa tua itu disebut juga penyakit karena nanti tidak bisa kembali lagi kepada masa muda. Atau dzul marad al muzmin. Jadi ini ada dua keadaan di mana kasusnya beda dengan yang sebelumnya, yaitu masa tua dan orang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, muzmin, yang mempunyai masa penyembuhannya lama sekali atau bahkan mungkin kemungkinan kecil untuk bisa disembuhkan. Kalau demikian maka la sauma alaihim. Nah, kalau demikian sudah tua banget nggak bisa melakukan puasa, karena kalau puasa makin payah, nggak bisa jalan segala macam, maka la sauma alaihim, maka tidak ada kewajiban puasa bagi mereka ini. Nah, la sauma alaihim. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yaitu fidyatu ta'amu masakin, membayar fidyah kepada fakir miskin. Jadi ngasih makanan, gantinya puasa bersedekah dengan memberi makanan kepada miskin. Berapa jumlahnya? 1 mud. 1 mud atau ada yang mengatakan 1 sok. Kalau dikilokan itu 2,7. Kalau dikonversi menjadi kilo itu 2,7 kilogram. Jadi kalau tidak puasa karena sudah masa tua atau punya penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu tidak puasa tapi wajib menggantinya dengan memberi fidyah.
Kemudian ada keadaan di mana keadaan ini disebut dengan nasi. Nah, nasi itu lupa ya. Man akala aw syariba nasiyan. Ini pertanyaan. Siapa yang makan dan minum lupa? Bagaimana hukumnya? Nah, kalau tadi sakit, yang berkaitan dengan sakit, sekarang pindah kepada bab tentang siapa yang makan dan minum tapi dalam keadaan lupa. Lupa itu tidak pernah kita tidak bisa kita hindari. Kita pasti akan melakukan atau pernah melakukan lupa, karena beberapa dalil ada yang mengatakan bahwasanya Nabi juga lupa. Walaqad ahadna ila adama min qablu fanasiya. Nabi Adam saja lupa. Juga dalam sebuah ayat yang tentang Nabi Musa, qala aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul hud. Lupa juga, nasiyanan yansa. Jadi kita itu juga tidak pernah bebas daripada lupa itu. Lihada ja'a fil hadis innallaha wada'an ummati al-khata' wan nisyan wa ma ustuqihu alaihi. Oleh karena itu lupa ini di dalam keterangan sebuah hadis dijadikan alasan untuk dimaafkan segala kesalahan. Oleh karena itu, barang siapa yang lupa ketika puasanya, puasa tapi lupa, makan, minum, sudah makan, sudah minum, maka falam yu'tabaru aqluhu wala syurbuhu fi halin nisyan qati'an li shaumihi. Puasanya tidak batal. Nah, ini dimaafkan karena lupa itu sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan Rasulullah sendiri pernah lupa. Dalam suatu riwayat itu beliau sholat, yang sebetulnya sholat itu adalah sholat 4 rakaat. Dalam sebuah riwayat itu sholat asar, beliau sudah salam kemudian pulang, kemudian pergi ke rumah beliau kan dekat ya, kemudian dicegat atau diberhentikan oleh Dunwain, bukan, lupa saya namanya, adalah salah satu sahabat, beliau diberhentikan, ditanya oleh Rasulullah, apakah sholat ini dipendekkan jumlah sholatnya atau kamu lupa ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak lupa juga bukan tidak dikosorkan. Beliau pada awalnya tidak mengakui atau tidak tahu bahwasanya beliau telah memangkas atau melakukan sholat yang awalnya 4 menjadi 2. Kemudian tanya kepada sahabat yang lain, apakah betul apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Nah, sahabat yang lain mengatakan, ya betul Rasulullah, engkau hanya sholat 2 rakaat saja. Kemudian sholat lagi lah beliau ini. Jadi Rasulullah sendiri tidak luput dari lupa, apalagi kita ini. Maka barang siapa yang lupa ketika puasa tadi, makan atau minum, maka tidak membatalkan puasanya. Tapi ada dalam suatu keadaan hukmu man jama'a nasiyan. Ada suatu keadaan yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, termasuk di dalamnya adalah hubungan suami istri. Bagaimana kalau hubungan suami istri dalam keadaan lupa? Nah, itu mungkin saja, tapi kalau sudah pikun gitu ya. Karena kalau hubungan suami istri masa dua-duanya lupa, itu kan sesuatu yang aneh. Tapi di sini dibahas bahwasanya pokoknya kalau keadaannya lupa ya nggak ada masalah. Nah, cuman kemungkinannya kecil sekali. Tapi ada kemungkinan ketika kalau sudah tua banget gitu ya, sudah pikun, dua-duanya lupa, itu mungkin saja. Jadi hukumnya sama, yaitu bahwasanya kalau lupa itu tidak ada masalah, tidak ada membatalkan. Kemudian ada keadaan-keadaan di mana puasa ini juga dibolehkan untuk tidak dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan yang susah. Kama yamtahinul a'mal asyaqah allati la yaqdiru ma'aha 'alaiha shaum. Kerjaannya yang menjadikan dia tidak bisa melakukan puasa. Di sini dicontohkan adalah ummalul manajim. Ummal itu pegawai-pegawai, manajim itu tambang. Nah, pegawai tambang itu kan keadaannya di mana tempatnya panas, tempatnya panas dan gelap, mungkin dalam gunung, dalam gua dan lain sebagainya. Ini keadaan ini dibolehkan untuk tidak melakukan puasa. Di sini disebutkan demikian. Kalau dia bisa mengganti di lain kesempatan, maka
boleh diganti. Tapi kalau tidak bisa mengganti di lain kesempatan karena mungkin kerjanya tidak ada waktu liburnya gitu ya, jadi full setiap bulan, setiap hari itu melakukan pekerjaan itu, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu bayar fidyah tadi. Nah, jadi kalau bisa mengganti diganti, kalau tidak bisa mengganti boleh dibayar dengan fidyah. Atau kalau antum nanti mungkin atau menemukan di masyarakat antum ada pegawai-pegawai yang atau kerjaannya itu memang hidupnya di jalan raya. Nah, contohnya adalah sopir bis, pilot, nahkoda kapal, masinis kereta api dan lain sebagainya. Itu kan kerjaannya hidupnya di jalan. Nah, dalam keadaan musafir itu kan dibolehkan untuk tidak puasa. Keadaan gini juga membolehkan dia tidak melakukan puasa. Kalau punya waktu yang lain, punya kesempatan untuk mengganti diganti. Tapi kalau tidak bisa mengganti, maka tadi bayar fidyah, yaitu ngasih makan atau ngasih makanan pokok kepada fakir miskin satu sok. Nah, di sini disebutkan bisoin, satu sok itu 2,7. Nah, 2,7 kayak zakat itu ya. Zakat fitrah itu satu sok. Nah. Kemudian poin terakhir adalah keadaan muslim yang ghalabahul ju' wal atos, ada yang sangat kelaparan sekali atau haus sekali. Nah, misalnya dalam perjalanan atau dalam keadaan apa kita itu merasa haus sekali dan lapar sekali. Kalau tidak makan bisa-bisa kita mati. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau ini wajib membatalkan puasanya. Nah, kalau dalam keadaan begini malah wajib. Kalau tadi kan pilihan-pilihan, boleh membatalkan, boleh dilanjutkan. Tapi kalau keadaannya demikian, kalau dia tidak makan atau tidak minum itu bisa menimbulkan kematian, al-halak, kerusakan, maka alaihi al-fitru wujuban. Membatalkan puasanya ini malah statusnya menjadi wajib. Dalilnya apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian. Wala taqtulu anfusakum. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan lain-lain dalil yang menyatakan bahwasanya enggak boleh kita masuk ke dalam hal-hal yang bisa membuat diri kita binasa atau mati gitu ya, enggak boleh. Jadi dalam keadaan ini nanti misalnya antum dalam keadaan apa mendapatkan masakoh yang sangat sekali, kalau tidak minum atau tidak makan itu menjadi mati, menjadi rusak, maka boleh atau wajib malah hukumnya itu membatalkan puasanya. Tapi ini tadi nggak boleh mengada-ada ya, nggak boleh mengada-ada. Jadi keringanan itu didapatkan ketika dia mengalami betulan, sungguhan. Nah, bagaimana caranya tadi? Ya, tadi kalau sakit itu bisa dengan dicoba dulu atau atas nasihat atau saran dari ahlinya. Nah, dari ahlinya. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sakitnya orang yang berpuasa, lupa ketika puasa, kemudian tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang membolehkan tidak melakukan puasa, dan keadaan terakhir adalah keadaan di mana kalau kita tidak makan atau tidak minum bisa menyebabkan kematian. Nah, maka itu kalau yang poin terakhir ini wajib untuk membatalkan puasanya, tapi kalau poin-poin sebelumnya itu hanya pilihan. Kalau dilakukan puasanya ya dapat pahala, kalau diganti dengan puasa dengan tidak puasa dengan kemudian diganti pada kesempatan lain itu juga dibolehkan. Hadza ma ta'lamna naktafi huna nahtadim bilhamdillah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.